Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Cisamana Putri di program Ngobrol Santai. Nah, di sini kita kedatangan tamu nih pemirsa, yaitu Kak Bernika. Yuk kita panggil Kak Bernika. Halo Kak Bernika. Halo. Coba deh perkenalan sama pemirsa nih, siapa tahu ada yang belum kenal Kak Bernika nih. Oke, perkenalkan nama saya Bernika Navadimiati. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sudah semester berapa nih Kak Bernika? Aku masih semester 7. Oh, masih semester 7. Wah, berarti masih dalam proses menghadapi skripsi nih. Iya, betul. Apa sih judul skripsinya nih Kak Bernika? Untuk judul skripsi aku itu pengaruh penerapan metode bercerita dalam meningkatkan literasi kelas 5 di SD Negeri 1 Pulau Saren. Oh, sangat bagus sekali ya judulnya pemirsa. Untuk metodenya apa itu Kak? Kalau aku pakai metodenya itu kuanti. Kuanti, oh berarti menghitung-hitung data ya? Iya, betul sekali. Karena Kak Bernika udah semester 7 nih, apa aja sih program yang udah diikuti Kak Bernika di semester sebelumnya? Kalau untuk program sih mungkin aku pernah ikut kayak KMD, terus kampus mengajar juga pernah itu sih. Boleh dijelaskan nggak nih apa sih program-program KMD yang telah Kak Bernika jalankan sebelumnya? Kalau untuk KMD itu cuma tentang pramuka ya, jadi kita itu dikasih pembinaan selama 1 minggu atau berapa hari gitu, saya lupa karena itu udah lama banget. Oh iya. Nah itu nanti kita dikasih pembinaan, setelah kita dikasih pembinaan nanti kita mengembangkan itu ke SD atau SMP selama berapa ya, 3 bulan apa ya, 3-2 bulan gitulah. Oh, berarti berapa kali pertemuan nih dalam per bulannya? Kalau nggak salah itu kalau di Jumas semuanya itu 12 kali pertemuan. Oh, berarti kalau 12 kali pertemuan sudah memenuhi, sudah bisa langsung laporan akhir nih Kak Bernika? Iya, nanti kita laporan akhir, terus kita dapat sertifikat sama dapat seperti logo pembina gitu. Nanti kita tempel di baju pramuka. Oh, berarti biar tahu nih kalau Kak Bernika udah jadi pembina pramuka nih. Betul. Oh, gitu. Kegunaannya sertifikatnya itu untuk apa ya Kak Bernika? Kalau sertifikat itu untuk syarat ini sidang skripsi. Jadi kalau sidang skripsi itu ada syarat-syaratnya. Nah, pertama itu sertifikat KMD, ada juga sertifikat soft skill, sertifikat kuliah umum, kayak gitu deh. Seminar-seminar, workshop-workshop yang telah kita ikuti ya Kak Bernika. Betul. Nah, untuk program berikutnya apa tadi tuh Kak Bernika? Kampus mengajar. Nah, apa sih tuh kampus mengajar? Jadi kampus mengajar itu kan program dari pemerintah ya, tapi dari kampus juga menyediakan. Jadi program kampus mengajar itu kayak kita itu ditetapkan di sebuah SD yang tertinggal gitu. Nah, di situ nanti kita bertugas sebagai tenaga pengajar gitu. Nanti kita membawa inovasi-inovasi baru tentang literasi dan numerasi. Oh, definisi SD tertinggal itu kayak gimana sih, atau bagaimana sih? Kalau untuk SD tertinggal itu mungkin SD yang letaknya masih jauh dari kota, terus sama SD-nya itu masih di data itu masih banyak sesuatu yang belum berkembang di SD itu gitu loh. Berarti itu siswanya itu masih sedikit ya Kak Bernika? Ya, betul. Oh ya, tadi kan saya dengar nih ada literasi numerasi. Berarti di sekolah itu literasi numerasinya itu masih rendah ya? Iya, betul. Oh, jadi program apa yang Kak Bernika jalankan waktu kampus mengajar agar siswa-siswanya ini literasi numerasinya meningkat nih? Kalau untuk literasi itu dari kami itu membuat program seperti metode bercerita, terus membaca buku 15 menit sebelum pembelajaran, sama siswa bercerita. Untuk program numerasinya? Kalau untuk numerasinya itu kita ada kuis seperti kuis perkalian, kuis pembagian, gitu-gitu. Nah, karena banyak sekali program itu, apakah dijadwalkan misalnya per step pertemuan per hari ini kelas berapa, atau
program itu khusus untuk kelas berapa? Oh, kalau kayak untuk itu kan karena dari kita itu dibagi ya untuk ngajarnya setiap harinya. Jadi setiap kita masuk ke kelas itu kita harus ngajar tentang itu sebelum kita melakukan pelajaran. Berarti sudah ditetapkan ya Kak Bernika? Iya, betul. Berarti sudah berdiskusi dengan guru-guru yang ada di SD berapa tadi? SD 1 Pulau Saren. Ya, SD 1 Pulau Saren. Oh ya, berapa kelompok tuh Kak Bernika kamu mengajarnya? Kalau punya aku sih 3 kelompok ya. 3 kelompok, itu dari mana saja itu? Ada yang dari Universitas Negeri Semarang, sama ada yang dari UNY. Berarti itu dari berbagai kampus ya? Iya, betul. Oh, saya kira itu dari kampus UMP saja nih. Enggak, itu jadi ke seluruh Indonesia. Betul. Wah, karena dari berbagai kampus nih, mestinya tesnya sangat sulit ya nih Kak Bernika. Iya. Untuk mengikuti program kampus pengajarnya ini. Iya, menurut saya sih dibilang sulit ya nggak sulit, dibilang sulit ya nggak sulit juga sih, karena kayak tesnya itu sesuai naluri kita ya, jadi kita ngejawabnya juga sesuai naluri kita. Mungkin kalau kalau dibilang soal tesnya itu kayak penalaran di dalam diri kita sendiri sih jawabannya. Untuk pengerjaan soalnya nih online kah atau bagaimana nih? Kalau untuk pengerjaan soalnya itu online, tetapi masih diawasi dari proktornya sana. Wah, sepertinya. Oh, apa aja sih yang harus disiapkan sebelum tes yang Bernika laksanakan itu? Kalau yang harus dipersiapkan sih pertama laptopnya harus yang ini ya. Memadai karena kan dari proktor, terus dari proktor sana kan yang ngawasin kita, jadi kameranya juga harus on terus sinyalnya harus stabil, karena kalau sinyalnya nggak stabil itunya nggak jalan tesnya. Berarti harus benar matang ya persiapannya. Ya, betul. Apakah ada kendala waktu Kak Bernika tes nih? Kalau kendalanya itu ya tadi dari sinyalnya ya. Jadi kalau sinyalnya udah kayak hilang itu nanti kita ulang dari awal. Oh, berarti tidak otomatis tersimpan ya Kak Bernika? Ada yang otomatis tersimpan, tapi kebetulan punya saya itu nggak otomatis tersimpan. Jadi ulang. Berarti itu sesuai keberuntungan masing-masing ya, nih. Betul. Tapi karena Kak Bernika udah lolos masuk program kampus pengajar, ini termasuk keberuntungan ya Kak Bernika? Iya, bisa dibilang gitu sih. Karena Kak Bernika juga belajar sebelumnya, ya pasti sudah dipersiapkan dengan matang ya. Iya sih. Nah, dari Kak Bernika yang telah Kak Bernika lakukan nih selama menjalankan proses kegiatan kuliah nih, apa sih yang Kak Bernika pengen tingkatkan nih dalam perkuliahan ini? Kalau ya ini ditingkatkan sih tentang mungkin lebih bisa membuat jadwal untuk diri sendiri, karena kalau kita sebenarnya tuh kayak kalau kuliah tuh kan emang kita harus punya target, punya jadwal, maksudnya kayak apalagi kalau kita nih lagi skripsian itu penting banget kita membuat jadwal untuk diri kita. Jadi kalau misal kita ingin lulus tepat waktu, jadi kita tetap harus punya jadwal itu. Kita mulai ngerjain skripsi tanggal berapa, terus nanti kita mau lulusnya tanggal berapa, itu harus benar-benar dihitung secara matang, harus bisa memanage waktu. Oh, berarti Kak Bernika ini termasuk orang yang bisa memanage waktu dan orang yang sangat konsisten ya pemirsa. Gimana sih tips-tipsnya biar dapat mengerjakan sesuatu itu bisa tepat waktu nih? Kalau untuk tipsnya itu yang pertama dari diri kita sih, kan kadang kalau namanya orang ya, namanya manusia kan ada rasa malasnya. Nah, kita tuh harus bisa membuang jauh-jauh. Betul. Jadi kita harus sesuatu yang bikin kita malas itu harus dibuang, kayak misal kita mainan HP, scroll TikTok, jadi lupa revisiannya udah numpuk nih, kerjain nih. Nah, gitu sih kalau menurut aku tipsnya itu kita harus benar-benar kayak bisa, oh ini waktunya ngerjain, oh ini waktunya main HP, oh ini gitu sih. Berarti harus konsisten ya pemirsa. Betul. Oke, jadi pemirsa harus mengikuti apa yang Kak Bernika lakukan nih pemirsa agar sempurna tepat waktu. Sedikit tips nih pemirsa. Karena sepertinya ngobrol-ngobrol santai dengan Kak Bernika ini ternyata sangat
lama sekali ya, karena kita ngobrolnya sangat asik sekali ya Kak Bernika. Iya, betul. Ya, jadi untuk program acara ngobrol santai ini kita tutup hari ini dengan Kak Bernika dan Kak Cisa. Oke, pemirsa, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.